Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Raja Mansa Musa adalah penguasa Afrika Barat yang hidup pada abad ke-14. Ia adalah raja yang sangat kaya sekaligus muslim yang beriman. Dikabarkan BBC, sebagaimana diungkap Rudolf Butterworth, guru besar sejarah di Universitas California, menggambarkan betapa kayanya Mansa Musa. Jumlah kekayaan Musa jika dihitung di masa kini sungguh luar biasa, sampai-sampai hampir mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu, ungkap Rudolf Butterworth. Banyak sejarawan yang memperkirakan kekayaan Mansa Musa. Pada 2012, situs web Amerika Serikat Celebrity Net Worth memperkirakan jumlah kekayaan Musa berada di angka 400 US dollar miliar atau sekitar 5,72 kuadriliun rupiah. Meskipun ditemukan angka perkiraan, namun sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaannya tak mungkin dinominasi ke dalam angka. Mansa Musa adalah seorang raja yang hidup di tahun 1280 sampai 1337. Saking kayanya, jumlah hartanya tidak bisa digambarkan dengan apapun. Mansa Musa naik tahta menggantikan sang kakak Mansa Abu Bakar yang memerintah kerajaan Mali hingga tahun 1312. Mansa Musa resmi bergelar raja setelah sang kakak memiliki rencana besar mengarungi Samudra Atlantik. Mansa Abu Bakar berangkat ditemani ribuan rakyatnya dengan mengendarai 2000 kapal. Sayangnya rombongan ini tidak pernah kembali lagi. Demikian menurut sejarawan Suriah Sibab al-Umairi. Di bawah kepemimpinan Mansa Musa, kerajaan Mali berkembang dengan sangat pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru pada masa itu termasuk Timbuktu. Kerajaan yang menguasai banyak kekayaan. Saking besarnya wilayah kekuasaan kerajaan Mali, Mansa Musa layak dijuluki sebagai raja yang sangat amat kaya. Menurut British Museum, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, negeri-negeri di Afrika, Asia, dan Eropa. Besarnya wilayah kekuasaan Mansa Musa, maka otomatis seluruh sumber daya alam berada di bawah kekuasaannya. Kathleen Bickford Birzox, seorang spesialis seni Afrika di Blok Museum of Art di Universitas Northwestern mengatakan, pusat-pusat perdagangan besar yang menggunakan emas dan komoditas lain sebagai alat tukar berada di daerah kekuasaannya, dan dia, Mansa Musa, memperoleh kekayaan dari aktivitas perdagangan tersebut. Raja Mansa Musa berhaji. Mansa Musa adalah raja yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai sosok muslim yang taat beragama. Pada jelang musim haji, Mansa Musa menuju Mekah melalui Gurun Sahara dan Mesir. Ia berniat menunaikan ibadah haji. Mansa Musa turut mengajak rakyatnya dalam perjalanan ini. Ia diketahui membawa rombongan yang terdiri dari 60.000 orang. Rombongan ini termasuk para pejabat kerajaan seperti hakim, pasukan tentara, pedagang, dan pada budak. Rombongan ini juga membawa unta sebagai tunggangan, ribuan sapi dan kambing sebagai bekal persediaan makanan. Puluhan ribu orang bergerak bersama ini sekilas tampak seperti sebuah kota yang sedang berjalan. Rombongan raja terkaya ini juga turut membawa banyak perhiasan dan harta berupa emas murni. Kisah Kairo kebanjiran emas Mansa Musa. Perjalanan haji Mansa Musa melintasi Kairo. Di sini terjadi kisah penting yang kemudian tercatat dalam sejarah. Karena membawa perbekalan emas yang sangat banyak, Mansa Musa dengan gampang membagikan emas kepada warga Kairo. Ia singgah di kota ini selama 3 bulan tetapi menghancurkan perekonomian kota ini selama 10 tahun. Kehadiran Mansa Musa membuat harga emas anjlok. Lucky Duran dari School of Africa and Oriental Studios di London mencatat bahwa para penghibur Mali yang merupakan pendongeng balada sejarah khususnya marah terhadap Mansa Musa. Ia membagikan terlalu banyak emas sepanjang perjalanan hingga para penghibur tak mau memuji-mujinya lagi dalam nyanyian mereka, karena mereka berpikir bahwa ia menghambur-hamburkan sumber daya alam lokal di luar kerajaan, ujarnya. Perjalanan haji Mansa Musa kemudian menjadi bagian dari sejarah. Kedermawanannya membagikan emas membuat Mansa Musa dan kerajaan Mali dikenal luas.
Pada abad ke-19, orang-orang dari berbagai penjuru mendatangi Timbuktu. Mereka ingin membuktikan mitos kota emas yang hilang di ujung dunia. Hal itu masih terus berlangsung, bahkan 500 tahun sejak Mansa Musa berkuasa. Peran Mansa Musa dalam dunia pendidikan. Mansa Musa kembali dari Mekah bersama sejumlah cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Haheli yang dikenal sebagai perancang Masjid Jugmeir yang terkenal. Masjid Jingwereber dibangun pada tahun 1327. Mansa Musa juga banyak berperan dalam bidang seni, sastra, dan pendidikan. Ia membangun banyak sekolah, perpustakaan, dan masjid. Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan dan banyak orang berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankor. Mansa Musa dikabari meninggal dunia pada tahun 1337 di usia 57 tahun. Kerajaannya ini kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Sayangnya, anak-anak Mansa Musa tidak bisa menjaga kerajaan seperti sang ayah. Kedatangan bangsa Eropa dan Afrika menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali. Sahabat yang beriman, itulah kisah Raja Mansa Musa, raja yang sangat kaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan, jin, maupun iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 39 untuk terus menyesatkan manusia. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Golongan orang yang sangat ditakuti setan, iblis, dan setan berjanji akan terus mencoba menyesatkan manusia. Akan tetapi, ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Berikut golongan manusia yang paling ditakuti setan. 1. Orang yang takut kepada Allah. Manusia yang takut kepada Allah sangatlah ditakuti setan. Nabi SAW melalui sabdanya menuturkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutb juga memaparkan dalam tafsir Fil Zilalil Quran, menurutnya manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya, dan yang patut diketakuti hanyalah Allah. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surah Ali Imran ayat 175, dia berfirman, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakuti-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. 2 adalah orang-orang yang mukhlas. Salah satu orang yang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah berfirman, ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. 3 orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama iblis, sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakan saja yang tidak berilmu, mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat, Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim.
termasuk orang yang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang puasa dan berperang di jalan Allah. Riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih. 4. Orang yang ahli fikih. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Said Al-Qatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, seorang faqih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai orang ahli fikih. 5. Orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdullah Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah zikrullah, maka setan akan mundur. Dan apabila ia lupa pada Allah, maka setan akan membisikkan menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Sahabat yang beriman, itulah sederet orang yang paling ditakuti setan. Mari menjadi orang-orang yang seperti disebutkan tadi, agar setan tidak akan berani menggoda dan menyesatkan kita. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mungkin sebagian orang yang terjebak pinjol merasa bimbang. Apakah hukum tidak bayar pinjol menurut Islam dan dalilnya? Namun kita juga tahu bahwa di saat menggunakan jasa pinjol, maka ada adab berhutang dalam Islam yang terjadi. Hutang merupakan hal yang sangat berat beban dan tanggung jawabannya. Bagi yang ingin tahu apa hukum tidak membayar pinjol, hukum tidak bayar pinjol berikut akan dibahas secara lengkap. Hukum tidak bayar pinjol dari sisi Islam dan dalilnya. Manusia menghadapi banyak ujian saat berada di bumi, karena bekal dan ujian tersebut akan dibawa ke akhirat. Termasuk salah satunya dari sisi ekonomi, di mana manusia mungkin akan menghadapi cobaan ketika mereka harus mengalami ekonomi yang sulit dan berat. Sehingga salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah meminjamkan uang kepada orang lain, baik ke teman, saudara, orang tua, atau bahkan lembaga khusus yang menyediakan peminjaman seperti pinjaman online. Sedihnya, pinjol merupakan bumerang bagi penggunanya. Mereka yang mendapatkan pinjaman seperti angin segar saat membutuhkan dan merasa keberatan saat mengembalikannya. Ada banyak isu yang menjelaskan bahwa kita tidak harus mengembalikan pinjol karena memberikan bunga yang tidak masuk akal. Belum lagi hal tersebut mengandung riba. Padahal, uang yang didapatkan telah terhitung sebagai transaksi dan juga hutang. Dengan tidak membayar pinjol pun, maka kita dianggap telah mengabaikan hutang yang telah kita buat. Tentu hal ini bertentangan dengan keharusan umat muslim dalam membayar hutang. Terjerat pinjol haruskah dibayar? Pertanyaannya, apakah yang dilakukan jika memang benar terjerat pinjol? Apakah harus membayar uang? Beberapa tokoh agama tetap menyarankan untuk membayarkan uang yang telah dipinjam sebelumnya. Karena bagaimanapun, uang tersebut adalah uang yang masuk ke dalam hutang dan kita harus menyelesaikan hutang selama di dunia, terutama hutang yang didapat dihitung seperti uang, makanan, sembako, perhiasan, dan harta lainnya. Sebagaimana dalam dalil mengenai hutang, yang diriwayatkan hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berhutang hendaklah ia segera melunasinya." Selain itu, dibahas juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu memberikan suap kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Walaupun begitu, kita tahu bahwa dalam pinjaman online atau pinjol terdapat bunga bank yang juga riba yang besar. Apakah sebagai umat muslim kita bisa menggunakannya? Sebaiknya kita melakukan negosiasi terlebih dahulu, di mana inti dari pinjaman sudah pasti harus kita lunasi sesuai dengan penerimaan. Namun uang bunga negosiasi untuk bisa dihilangkan, karena alasan mengapa riba diharamkan merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengembalikan riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun jika memang harus membayar uang administrasi atau biaya kepengurusan, sebagai peminjam kita diperbolehkan membayar uang jasa tersebut karena dianggap sebagai transaksi jasa yang diterima. Hanya saja cukup dihindari dan hilangkan bunga atau ribanya. Bertaubat dan meminta ampunan. Baik membayar pinjol ataupun tidak membayar pinjol, keduanya perbuatan salah dan sama-sama berdosa. Setiap insan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tahu bahwa hal tersebut salah, hentikan penggunaan pinjol yang hanya akan membawa keburukan dan kesulitan bagi Anda. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.